melanjutkan kajian kitab Talbisul Iblis. Bagaimana iblis itu menyampaikan kesalahan tetapi melalui kebenaran sehingga orang mudah tertipu jadinya. Di sini dibahas mengenai talbis iblis kepada orang yang sedang azan. Iblis akan menyuruh dia melakukan azan itu di luar batas kelaziman yang seharusnya. Nah, itu cara iblis, Pak. Sehingga pengagungan terhadap Allah tadi berubah menjadi sebuah lagu yang tidak lazim terdengar. Nah, ini cara iblis nih, Bu. Perlu kita ketahui, Bapak Ibu, azan ini pengaruhnya besar, Pak, untuk memanggil orang datang ke masjid. Makanya waktu zaman Rasulullah, seperti yang pernah kita bahas, itu yang boleh azan kan nggak sembarang orang, Pak. Hanya 2 orang yang boleh azan, Abdullah ibnu Umi Maktum, satu lagi Bilal bin Rabah. Memang yang dianjurkan bersuara bagus. Dan kalau sahabat yang suka Rasulullah mendengar dia baca Al-Quran adalah Abu Musa Al-Asy'ari. Sampai dia pun minder, Pak, mau baca Quran. Kenapa harus aku, ya Rasulullah? Bukankah wahyu itu turun kepadamu? Kata Rasulullah, aku ingin mendengarnya. Jadi azan ini, kita ini masing-masing dikasih Allah talent yang berbeda-beda, yang tidak ada pada diri orang lain. Jadi ada suara orang tuh yang memang bagus, dia untuk azan cocok sesuai gitu, Pak. Ada juga orang yang dia itu tidak cocok azan, tapi dia jadi imam bagus. Masing-masing udah ada tuh, Pak, bidang-bidangnya. Karena udah sering juga berantem orang masalah azan di masjid, Pak. Disebabkan talent dia tidak bisa azan. Cuman dia keras hati juga azan gara-gara dipuji istrinya, Pak. Maksud istri itu memuji bukan ada senang nengok suami itu dulu jarang ke masjid. Nah, jadi suaminya udah mau ke masjid 3 minggu bisa azan, pas pulang ditanya ke istrinya, bagus tak suara abang? Suara maksud abang apa? Yang azan maghrib tadi abang lah tuh. Padahal istrinya tidak dengar, Bu. Abang yang azan, iya dia merinding. Aku dengar bang, bagus suara abang rupanya. Sejak itu tuh lah candu dia azan, Bu. Orang sakit telinga dengar dia azan, Pak. Sengaja dia sholat sunat dekat tiang mik azan. Nah, jadi memang tidak bisa orang motong dia, Pak. Kalau tidak tegak-tegak dia di situ dulu menjaga mik tuh supaya orang tidak jadi azan. Nah, ada juga kadang gini, Pak. Dia azan sudah bagus, sudah tuh ditukarnya irama yang mungkin sama dia tidak cocok membawakan irama tuh, Pak. Itu bisa juga sakit juga telinga orang dengarnya tuh. Dulu asli itu, Bu, ya tidak tahan saya. Ada orang azan, jadi untuk menimbulkan vibrator suara itu, Pak, dia goyang badannya, Pak. Itu tidak tahan saya di belakang, Pak. Misalnya hayya 'alas shalah, itu tidak tahan saya, Pak. Cuman saya tengok masyarakat sana udah diam aja, berarti udah biasa gitu, Pak. Ya, makanya saya diam aja. Cuman spontan, Bu, hampir pokoknya sempat tertawa saya, Pak, gitu. Kenapa harus dipaksakan mengeluarkan vibra itu gitu kalau memang tidak suara kita. Jadi dibutuhkan di sini adalah kesadaran diri. Kalau memang suara kita tidak bagus untuk azan, ibu terus terang aja, Bu, ke suami, bang udahlah azan di masjid, malu aku, bang. Udah banyak orang, tapi waktu itu ada dibilang orang bagus, saya orang nyenang hati abang, ya udahlah tidak usah bang azan lagi, sholat aja ke masjid tuh. Tidak ke masjid dia lagi gara-gara itu, Pak. Memang serba salah memang, Bu, ya. Cuman kecuali tidak ada lagi orang, Pak, yang azan. Tidak ada orang azan waktu udah masuk. Itu mau tidak mau, Pak, sampai ada napas yang sambung 5 bagai ada tuh terdengar, Pak. Allah, Allahu Akbar, Allah. Itu ada. Jadi mau gimana, Pak? Darurat orang tidak ada. Itu tidak ada jadi masalah gitu. Tapi alhamdulillah kalau untuk kita di Pekanbaru ini ya, hampir merata, muazzinnya 90% bagus semua. Dulu ingat saya kalau di bawah-bawah tahun 90 itu kan banyak masih muazin maju tak gentar, Pak. Imam maju tak gentar, muazin maju tak gentar. Imam maju tak gentar tuh saya pernah ketemu tuh.
Diancamnya masyarakat, Pak. Siapa yang menggantikan aku jadi imam, pecah membuluh otak aku nih, kena panik, gua tanggung jawab kalian. Juga diancamnya orang. Saya sempat lah bela bapak tuh, bapak ibu tidak boleh seperti itu. Kalau udah imam kita itu tuh kita ikut aja lah. Nyesal saya bela dia, Pak. Pas saya subuh jadi makmum, menyesal, saya malu lah saya bela dia. Masih ingat saya irama itu, Bismillahirrahmanirrahim. Menjelang walad dolin tuh, Pak, menggigil lutut kita dibuatnya. Nggak usah dia panjang-panjang baca ayat, Bu. Dia baca surah Al-Ikhlas, nggak ikhlas kita jadi makmumnya. Seperti itu caranya itu. Dan itu banyak dulu, Bu. Cuman pemerintah bagus nih dijadikan imam paripurna, kemudian masjid-masjid sudah mulai menyeleksi, jadi rata-rata udah bagus semua lah. Cuman kendalanya, Bu, kalau di imam paripurna itu kadang gajinya kena terlambat agak rendah aja suaranya, jadi itu aja bedanya, Pak. Jadi kalau belum cair gajinya tuh azannya agak rendah. Kalau udah cair baru terang balik. Dia mudahnya nanda kan itu. Dia kalau udah mulai 3 bulan tidak dibayar tuh, misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, tuh berarti udah 3 bulan tuh, Pak. Tapi kalau Bapak tahu Allahu Akbar, cair tuh. Itu tuh penuh tuh, berarti tidak dirapel tuh, Pak. Memang penuh tuh. Jadi kekuatannya pun tinggi. Bulan puasa 2021 kalau nggak salah ada saya kejadian itu, yang 3 bulan tidak gajian tuh, Pak. Jadi waktu itu baru-baru COVID selesai tuh, baru-baru COVID selesai. Kemudian saya jumpa imam tuh, dia di masjid ini waktu itu udah melemah suaranya pas tarawih, kencang, Pak. Di tempat masjid lain dia dipakai kencang ya. Saya tanya, ini agak terang suaranya, bagus amplop sini Ustaz, di paripurna belum terima lagi. Jadi beda, Pak. Jadi tergantung juga dia. Memang itu pengaruh tuh. Tapi kalau secara keseluruhan, Pak, kalau memang Bapak suaranya agak kurang untuk azan, kalau memang masih ada orang yang bagus yang Bapak tahu, biarkan yang bagus itu azan. Jadi Bapak berdoa aja lah. Kadang orang lain lah ambisinya. Ada orang, Bu, dia suka sama mic tuh, Bu. Ini mic ini nasi ramas, biarlah mic, Pak. Biarlah tidak makan dia. Itu ada, memang ada tipe orang macam itu tuh. Nah, jadi ya rajin-rajin. Jalan berdoa, orang muazzin berhalangan itu ya lagi bisa, Pak, ya baru bisa azan.